Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Giasi dengan NIM 203012008, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 6, yang akan mempresentasikan dengan tema manusia dalam perspektif Al-Quran, di mana materi yang diberikan kepada saya ini dari mata kuliah tafsir ayat falsafi yang diampuh oleh Ibu Dr. Mustaqimah MA. Baik, langsung aja pada materinya, yaitu tentang manusia dalam pandangan umum. Manusia dalam pandangan umum itu terbagi menjadi dua macam, yaitu manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan hikmah serta tabiat dan nafsu. Yang kedua, ilmuwan Barat menganggap manusia sebagai makhluk materi yang dapat dibentuk dan menafikan keberadaan Sang Pencipta. Selanjutnya, pendapat para ulama tentang manusia, di mana Imam Al-Ghazali dalam pandangan Imam Al-Ghazali, yaitu substansi yang terdiri yang mempunyai daya mengetahui, bergerak dengan kemampuannya dan menyempurna bagi bagian-bagian yang lain. Oleh ulama Al-Kindi, manusia disebut menjadi akil jika ia telah mengetahui universal, yaitu jika ia telah memperolehkan yang di luar itu. Akal pertama ini bagi Al-Kindi mengandung arti banyak karena dia adalah universal. Menurut Imam Khilzainuddin, manusia adalah makhluk yang dibenahi kewajiban dan tanggung jawab dengan akal pikirannya. Ia pun menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Manusia juga bagian dari realitas kosmik yang menurut para ahli pikiran disebut sebagai al-kain, al-natiyah, makhluk yang berbicara dan makhluk yang memiliki nilai luhur. Selanjutnya, manusia dalam perspektif Al-Quran, di mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 12-16. Walaqad khalaqnal insani min sulati min tin tsumma ja'alnahu nutfatan min qarari makin tsumma khalaqna nutfatan 'alaqatan fakhalaqna al mudghatan fakhalaqna nal mudghata inzama fakasawna nal izomal man thumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliq. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsu. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu seripat atau berasal dari tanah, kemudian kami jadikan seripat itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim, kemudian kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah menciptakan yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekali-kali benar-benar akan mati.
Kemudian sesungguhnya kamu sekali-kali akan dibangkitkan atau dibangkitkan dari kubur di hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'min ayat 12-16. Lanjut pada tujuan penciptaan manusia, di mana selanjutnya menjadikan khalifah di muka bumi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilul min ardi khalqi qalu atakhaza'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima awan nahnu sanbihu bihamdi kawa nuqaddis laka qala inna a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadi khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah pada kami, senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya beribadah kepada Allah, di mana dijelaskan dalam Quran Surat Adz-Dzariyah ayat 57, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu, dan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya kita masuk pada materi yaitu yang tentang memikul amanat, di mana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab, yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi, gunung-gunung, maka semuanya enggak untuk menikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianati dan dipikul aman itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Selanjutnya kita masuk pada tugas manusia di muka bumi. Sabar dan salat. Masuk dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya mengelola alam sekitar, bagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Zuharal fasadu fil barri wal jahri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itulah materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.